Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tak terasa waktu, saat ini kita berada pada Minggu Palmarum, dan tentu kita boleh bersuka cita karena kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus memaknai masa Prapaskah ini, sehingga kita terus mengingat betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya demi menebus kita dari kuasa dosa. Saat ini Minggu 28 Maret 2021, kita akan kembali menikmati firman Tuhan dalam saat teduh dan doa bersama sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kehidupan kami sangatlah berharga di hadapan-Mu Tuhan. Di minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami pada saat ini, kami boleh bersyukur karena boleh menikmati akan kasih setia Tuhan. Kami boleh berada di minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum, di mana kami terus dikaruniakan waktu yang indah untuk mengekspresikan betapa mulianya Engkau ya Tuhan yang telah menebus kami dari kuasa dosa. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan untuk memahami firman-Mu dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pagi ini 28 Maret 2021, bahan bacaan Alkitab yang akan kita baca bersama yaitu dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan
yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Yeremia 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, satu tema yang akan menjadi perenungan kita bersama, yaitu harapan di tengah penderitaan. Harapan di tengah penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami penderitaan, maka saat itu kita membutuhkan penghiburan yang bisa membuat kita merasa tenang dan memiliki pengharapan bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan penderitaan itu akan berakhir pada masanya. Sebuah penghiburan di tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia berada di dalam kurungan. Ayat 1 bacaan kita. Penghiburan yang disampaikan Tuhan dengan harapan menjaga umat Tuhan yang berada dalam pembuangan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan memberikan kepastian bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka itu benar-benar akan terjadi. Ayat 7 di situ dikatakan, "Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu." Sebuah janji yang sangat menghiburkan hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsanya. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan serta menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Selain itu, ada pengampunan dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan, juga kota yang hancur karena murkanya akan dipulihkan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat baginya di depan segala bangsa di bumi. Ayat 9 bacaan kita. Apa yang disampaikan Tuhan adalah bukti bahwa kepedulian dan kasih Allah tidak akan pernah pudar. Ia menghukum umatnya tetapi tidak membinasakan mereka, namun menginginkan pertobatan dan akan memulihkan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami hari ini harus meyakinkan kita bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Namun, Ia menginginkan kita untuk memperbaiki cara hidup kita dan hidup berserah hanya kepadanya dalam situasi apapun. Karena itu, percayalah bahwa dalam kuasa Allah selalu ada harapan untuk kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri perenungan kita pada pagi ini, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sebagai manusia yang saat ini berserah kepadamu Tuhan, sungguh mengaminkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami umat manusia. Di pagi ini Tuhan, kami kembali merenungkan akan firman-Mu, dan firman-Mu kembali menggugah hati kami
bahwa ketika kami berada dalam penderitaan, dalam pergumulan, Tuhan akan selalu hadir. Tuhan akan memampukan kami menghadapi penderitaan dan pergumulan kehidupan. Tuhan akan memulihkan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami di sorga, dalam syafaat pagi ini, inilah kami anak-anak-Mu yang datang menundukkan kepala di hadapan-Mu, selalu menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu atas hidup dan kehidupan yang boleh kami jalani, yang boleh kami nikmati hingga detik ini bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun sertai kami, karuniakan kami kesehatan, karuniakan kami sukacita, tanggung jawab. Ketika kami selaku kepala keluarga melakukan tugas dan tanggung jawab kami melalui pekerjaan, ketika kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, melakukan tanggung jawab kami dalam pendampingan kepada suami dan kepada anak-anak. Karuniakan kami juga kesehatan Tuhan, ketika kami sebagai seorang anak melakukan tugas dan tanggung jawab kami, membaktikan diri kami kepada kedua orang tua, dan melalui kedua orang tua kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat kami. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, iman mereka semakin dikuatkan, dan mereka boleh tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan mereka bersama dengan orang tua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa kami di sorga, saat ini kami berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Efrata Bontang, dalam setiap pergumulan kehidupan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan, dan yang bergumul karena belum memperoleh pekerjaan, bergumul karena masalah keluarga, bergumul karena masalah perekonomian, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, memberikan segala kemungkinan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersukacita karena pertambahan usia. Tuhan pun mengajarkan kami semua untuk bersyukur atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berdoa bagi setiap rencana, setiap program yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu, majelis jemaat, pengurus OIG di Jemaat Efrata Bontang, sehingga semua yang boleh terencana boleh terselesaikan dengan baik. Itu semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, segala pelayanan yang akan dilakukan dalam minggu ini, Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada pimpinan majelis, kepada segenap majelis, dan kepada semua anggota jemaat yang akan terlibat di dalamnya. Umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dan
Engkau pun rela mengorbankan anakmu Yesus Kristus sebagai penebus dan penyelamat bagi kami akan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, seru sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama. Kiranya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin.